Kami yang ada di gereja pada pagi hari ini, kita bersama-sama beribadah. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan tubuh jiwa dan roh kita untuk kita bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau datang Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Yesus.
selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ucap syukur pada hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Bagi kami yang saat ini ada di gereja maupun yang ada di rumah, streaming bersama-sama dengan kami Tuhan, kami datang kepadamu menyatukan hati kami, mulai tembok maupun batas kami Tuhan, ataupun jarak kami, supaya menyatukan hati kami untuk kami bisa bersama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ya kami yang ada di gereja-Mu maupun family yang ada di rumah, dimanapun mereka berada yang sedang melakukan streaming bersama-sama dengan kami. Kau sendiri yang beracara Tuhan pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan, yang mau fokuskan hati kami, jiwa dan roh kami, serta pikiran kami. Kami bersama-sama memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap pada pagi hari ini Tuhan, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya otoritas ilahiah daripada-Mu Tuhan menuntun beliau di dalam beliau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ucap syukur pada pagi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam buat family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Kita mau bersama-sama memberikan persembahan kita. Baik yang ada di tempat ini nanti bisa mempersembahkan persembahannya maju ke depan untuk memasukkan ke dalam kotak. Dan bagi family yang ada di rumah bisa melakukannya dengan transfer di rekening gereja kita yang tertera di LCD di belakang saya. Kita mau persiapkan persembahan kita dengan baik. Nanti sama dikasih untuk saudara Bernard bisa maju ke depan untuk berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kami Yesus, karena Engkau masih memberikan kami nafas untuk kami bisa menikmati hidup ini Bapak. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Bila persembahan ini bisa menjadikan kelebaran bagi kerajaan bagi tempat ini Bapak, kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Mari Kau sucikan persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya.
kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau bersama-sama menyanyikan pujian mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya masih terjadi. Masih terjadi selama Kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami percaya mujizat itu masih ada. Kami percaya mujizat itu tetap berlaku buat hidup kami yang senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya mujizat di luar nalar kami, di luar akal kami, itu yang akan kami terima hari-hari ini. Di tengah kesusahan, di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, kami percaya ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dan rancangan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, baik kami yang di gereja maupun kami yang ada di rumah, dalam perlindungan Tuhan. Kami dipisahkan oleh jarak dan ruang, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, dimanapun kami berada. Bahkan kami yang ada di Sumatera, kami yang ada di Kalimantan, kami yang ada di Jawa Timur, kami percaya kami tetap dalam satu roh, memuji, menyembah, dan mengkaji dari sebagian kebenaran firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, family. Dimanapun Anda berada, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya percaya semua dalam pimpinan penyertaan Tuhan, kasih anugerah Tuhan nyata. Hari ini saya masih akan menyampaikan tema tentang menerima mujizat, karena hari-hari ini hanya mujizat yang kita perlukan. Dan satu hal, materi firman hari ini sudah dikirim di grup gereja. Kalau Bapak Ibu ada 2 smartphone, bisa dipakai, yang satu untuk streaming, yang satu bisa dipakai untuk materinya di grup. Mari kita akan belajar bersama-sama. Mohon kita melihat kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat-ayat ini sangat familiar buat kita. Elia ada di Sungai Kerit dan Elia dipelihara oleh seorang janda di Sarfat. Ayat 1-6 itu berbicara Elia ada di Sungai Kerit. Lalu sisanya ayat 7-24 itu Elia dipelihara oleh seorang janda. Perhatikan ayat yang pertama. Mari kita baca yang pertama, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada kali kalau kukatakan. Kalau Anda nanti baca di dalam Yakobus, Elia itu manusia bicara kepada Tuhan, minta dan hujan tidak turun atas negeri itu selama 3,5. Dan kalau Anda lihat di ayat yang pertama tadi, Elia tidak disebut hamba, tapi Elia disebut apa di sana? Orang Tisbe, Tisbe Gilead. Bagaimana Elia akhirnya bisa disebut hamba Tuhan? Perhatikan di pasal yang sama, ayat yang terakhir, ayat yang ke-24. Baca dengan saya, 2, 3. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau dan kita lihat dari Tisbe Gilead akhirnya jadi hamba Tuhan, jadi abdi Allah. Ada mujizat yang luar biasa. Semua yang diperkatakan oleh Elia itu bisa jadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saya mau sampaikan ini, perhatikan, ini yang jadi dasar minggu kemarin. Di sini kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang gak pernah kau lihat, Tuhan sediakan. Apa yang gak pernah Tuhan dengar, Tuhan sediakan. Apa yang gak pernah ada dalam pikiran kita, Tuhan sediakan. Nah, ini yang kita melihat. Cuman yang jadi persoalan terkadang kita ini tidak mau nurut firman Tuhan. Betul kan? Kenapa? Karena kita lihat, jika kita masih bergumul menjadi pelaku firman, apa yang Tuhan perintahkan kepada Anda, lalu Anda masih bergumul, berarti di sini saya simpulkan masih mencintai diri sendiri, uang dan dunia. Waktu Tuhan bilang berfirman, ampuni, ternyata kita mikir-mikir, Tuhan, dia itu kan orang yang sangat jengkelkan saya. Tuhan, dia itu orang yang nyakitin saya. Kalau engkau sudah bersuami, engkau beristri, lalu kau bilang gini, Tuhan, suamiku kan selingkuh, istriku kan selingkuh, masa saya suruh apa? Ngampuni.
Tuhan, dia kan ngeplang saya, dia makan uang saya. Bagaimana saya bisa mengampuni? Tuhan, dia sahabat saya, dia ngambil pacar saya. Bagaimana saya bisa mengampuni? Waktu engkau bergumul tentang firman Tuhan, waktu firman Tuhan berkata menabur, memberi, lalu engkau bergumul, gajianku aja bulan-bulan ini, minggu-minggu ini aja dipotong. Mana mungkin cukup untuk 1 bulan? Waktu engkau bergumul dan mempergumul yang menurutmu tidak masuk akal, maka dirimu sendiri, uang dan dunia. Sekarang kita belajar. Itu terjadi dalam hidup Anda dan saya. Kita belajar dari Elia yang ada di sungai Kerit. Saya melihat di ayat 1-6, kalau boleh saya katakan, saya melihat di dalam kamus Alkitab, Kerit itu artinya diasingkan, dipisahkan, tempat pengasahan. Jadi Kerit itu artinya diasingkan, dipisahkan, atau tempat pengasahan. Bahkan ada yang menerjemahkan tempat pemotongan. Hari ini kita bisa melihat, kalau Elia diambil oleh Tuhan di tengah krisis, di tengah-tengah tidak ada hujan, lalu Tuhan sedang mengasingkan Elia, Tuhan sedang mengasah iman Elia, Tuhan sedang ingin intim dengan Elia, makanya Elia dipisahkan. Saya mau sampaikan gini, hari-hari ini kan pemerintah menganjurkan Anda dan saya apa? Stay at home, di rumah saja. Saya mau bilang, sebetulnya engkau dan saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dari Kerit ke Sarfat, engkau keluar jadi seorang hamba Tuhan. Perkataanmu penuh dengan mujizat, perkataanmu penuh dengan berkat. Elia dipotong di sungai Kerit. Apanya? Keakuannya, kesombongannya diruntuhkan, dipisahkan, dan dia benar-benar hidup hanya bergantung dengan Tuhan. Saya mau waktu stay at home, di rumah aja. Saya dorong Anda yang banyak punya waktu di rumah. Bukankah sinode kita hari ini juga sudah menginstruksikan semua GBI untuk ambil waktu doa dan puasa sampai tanggal 30. Ambil waktumu untuk doa dan puasa. Hari ini saya sudah mulai puasa dari 3 minggu yang lalu. Saya ingin semua jemaat diberkati. Saya ingin semua jemaat mengalami pemulihan ekonomi. Saya ingin jemaat tidak ada yang dirumahkan. Dari sekolah minggu sampai lansia, di waktu-waktu saya doa, di waktu saya berserah kepada Tuhan, maka saya melihat hari-hari ini banyak jemaat kita yang mengalami terobosan-terobosan, bahkan menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Bu family yang dikasih itu, waktu saya di rumah, waktu saya lebih banyak menghabiskan baca buku. Saya beli beberapa buku, bahkan Bu Mary juga dapat berkat dari temannya 2 buku. Saya sudah habiskan 2 buku itu. Bahkan karena saya tidak ada, saya pernah bawa beberapa buku ke Menara Doa Kota. Saya ambil beberapa, saya bawa lagi pulang ke rumah. Ada beberapa yang belum saya baca. Saya mulai baca ulang hari-hari ini. Saya ingin mempertajam manusia roh saya. Makanya kalau Anda mengikuti renungan harian yang dikirim di grup, maka lebih banyak saya berbicara tentang membangun manusia roh. Kenapa? Karena bulan Mei, tema gereja kita sebetulnya adalah membangun manusia roh. Itu materi-materi yang dipersiapkan untuk ibadah KTM. Saya bagikan supaya Anda terbuka roh Anda, manusia roh Anda dibangun pada waktu Anda stay di rumah, waktu Anda dipisahkan, waktu ada pemangkasan. Seperti Elia, Tuhan kerjakan itu. Dan kita melihat, Bu family, Elia dibawa ke sungai Kerit bukan untuk liburan atau untuk akhir pekan. Bukan. Tetapi Elia sedang dipisahkan. Dan mujizat terjadi. Elia dipelihara oleh burung gagak. Saya yang bilang ini kok. Waktu Elia disuruh oleh Tuhan, apakah Elia membantah? Elia langsung apa? Pergi. Ingat, Elia tidak mempertimbangkan itu. Minggu kemarin saya bilang ini, salah satu kunci untuk engkau menikmati mujizat Tuhan,
lakukan firman Tuhan itu meskipun tidak masuk akal. Elia pergi, Elia mungkin bisa protes, loh Tuhan kenapa di Sungai Kerit yang sangat sepi, jauh dari pedesaan, bagaimana aku hidup? Elia harusnya bisa protes, tetapi Elia berjalan, Elia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan di situ Elia benar-benar diasingkan seorang diri, jauh dari keramaian, jauh dari publik. Saya tanya di sini anak-anak muda, sudah mulai jenuh atau pengen terus di rumah? Halo? Hah? Pengennya beraktivitas toh? Betul nggak tuh? Iya kan? Pengennya main ya tuh ya? Iya kan? Kita kan pengennya jangan, kalau bisa jangan di mana? Di rumah. Saya kasih tahu ya, saya ini kalau ke mall, kalau sama Clement setiap Selasa, Senin itu kan saya pergi ke Menara. Mall itu bener-bener sepi, ya kan? Nggak ada keramaian sama sekali. Yang ramai ya apa? Karyawan-karyawannya, SPG. Dan kita melihat, mungkin kita hari ini sudah jenuh, istilahnya cabin fever, ya kan? Kejenuhan, dan itu bisa membuat apa? Anda dan saya stres karena kerjaannya rutin seperti itu. Ngomong sama sebelahmu, orang malas itu ternyata nggak enak. Lu bener nggak? Bener. Iya kan? Orang malas itu bener-bener nggak enak. Orang yang makan tidur itu ternyata tidak apa? Tidak nyaman. Lama-lama nanti dia kayak Nabi, siapa ini yang Nabi Samuel, bapak rohaninya Samuel. Dia akhirnya bisa apa? Bisa mati karena sudah kegemukan. Dari sini kita bisa melihat Elia tidak membantah, Elia mengerjakan apa yang Tuhan lakukan. Dianya sendiri dengan Tuhan. Saya mau kasih contoh beberapa. Bagaimana kita melihat Tuhan Yesus sendiri mempunyai kebiasaan untuk menarik diri ke tempat yang terpencil untuk berdoa. Ada waktunya Tuhan Yesus juga mengasingkan diri. Kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 16. Coba kita melihat ayat ini. Ini dikasih penyekat. Saya ketemu, tolong Anda bacakan. Lukas 5 16. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Anda lihat, mengundurkan diri. Coba kita lihat Levita, Kisah Rasul 8 ayat 26. Ini Filipus. Setelah dia mengadakan penginjilan besar-besaran yang dipenuhi dengan kuasa dan kemenangan dan mujizat yang spektakuler, dia diperintahkan Tuhan untuk apa? Mengasihi. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kisah para Rasul 8. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuntut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Anda lihat, diasingkan di situ. Bahkan Saulus waktu dia bertobat ketemu dengan Tuhan Yesus di jalan Damaskus, apa yang terjadi? Saulus dipisahkan Tuhan selama 3 hari dan dia buta. Dia diasingkan. Kita melihat orang-orang di dalam Alkitab waktu dipakai Tuhan, mereka mengasingkan diri, membangun keintiman dengan Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat satu hal yang sangat luar biasa. Saya hanya mau katakan seperti ini. Kita dapat mengenal Tuhan dengan benar saat kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan Alkitab setiap hari. Anda nggak bisa kenal Tuhan dengan cara ini. Kalau engkau nggak pernah berdoa, di stay at home ini engkau lebih banyak main game, engkau lebih banyak bergerak dan tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada penambahan waktumu bersekutu dengan Tuhan. Maaf, engkau tidak akan pernah kenal Tuhan. Sebetulnya ini masa yang paling indah. Makanya saya setiap ibadah, saya bilang ini, begitu nanti kita ibadah bersama-sama, saya percaya akan terjadi kebangunan rohani di gereja. Kenapa
mempersiapkan Tuhan. Kita sedang diasingkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita melihat mengapa Elia dibawa Tuhan ke Sungai Kerit. Mengapa? Saya melihat ada dua hal. Yang pertama, Sungai Kerit merupakan tempat persiapan. Ingat, tadi di ayat 1, Elia dikenal hamba Tuhan atau siapa tadi? Tisbe dari Gilead. Betul kan? Dia belum disebut hamba Tuhan. Kapan dia bisa disebut hamba Tuhan? Setelah dia dari Kerit ke Sarfat. Masa stay at home ini, masa di rumah aja ini, pakai untuk persiapanmu. Pakai engkau mengasah imanmu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Hanya dengan berdoa, membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari. Bagaimana dengan dengan engkau merenungkan dan membaca Alkitabmu setiap hari? Apakah ada penambahan-penambahan? Atau justru hari ini lalu engkau berpikir, ya wis, lebih baik di rumah, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Kalau itu terjadi, maaf, engkau tidak akan pernah melihat mujizat dalam hidup. Ini yang kita bisa melihat. Mengapa? Karena Kerit merupakan tempat persiapan. Dan saya melihat setiap kali Musa keluar dari Tuhan, Anda bisa melihat orang Musa, sampai Musa harus pakai apa? Selubung. Karena ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan saya percaya waktu engkau stay at home, engkau di rumah, engkau mengasah iman, engkau menumbuhkan imanmu kepada Tuhan. Begitu nanti engkau keluar, engkau akan jadi berkat untuk banyak orang. Yang kedua, mengapa dibawa ke Kerit? Kerit berarti mengasah hidup kita. Untuk apa? Untuk bersandar dengan Tuhan. Saya tanya, siapa lihat di Sungai Kerit? Dengan cara apa? Burung gagak setiap pagi dan sore. Anda tahu burung gagak itu burung yang paling rakus. Tetapi kita bisa melihat, bisa dipakai Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau stay at home di rumah, dengar baik-baik. Ada mujizat yang di luar nalar yang akan engkau dan saya nikmati. Minggu kemarin, waktu Bu Mary bilang, Pak, ada yang berhatiin kita. Saya sampai kaget. Lalu Bu Mary bilang, Pak, bukankah Papa hari ini berkhotbah tentang mujizat? Dan itu bisa terjadi. Kalau kita melihat hari ini, itu bisa juga terjadi dalam hidup saya. Melalui orang-orang yang jauh, melalui orang-orang yang tidak kita, Tuhan bisa memberkati. Meskipun engkau di tempat yang terpencil, seperti apa? Eli, di tempat yang tidak kelihatan, di tempat yang sunyi, tapi Tuhan bisa menggunakan, dan mujizat itu di luar nalar. Karena Elia taat, dan Elia menikmati masa keintimannya dengan Tuhan. Dan kalau ini terjadi, engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan makanya saya senantiasa berkata kepada Anda, harus tetap mengucap syukur. Dalam situasi seperti ini, tetap mengucap syukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Firman-Mu tetap teguh dalamku. Ku menang. Bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Bagaimana firman itu tetap teguh? Kalau engkau nggak pernah punya waktu dengan Tuhan, berdoa, membaca dan merenungkan Alkitab, engkau akan goyah. Saya bersyukur selama Desember terus menekan Anda, menekan jemaat Hope Family. Bahkan dengan sedikit saya agak marah kepada Anda, supaya Anda mencari dahulu kerajaan Allah. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Renungkan, belajar memberi, belajar membagi. Dan kita nggak ngerti. Dan saya bersyukur, waktu kita belum ada pandemi, belum ibadah seperti ini, Tuhan mempersiapkan. Ya kan? Tema kita bulan Maret itu adalah Hope in Christ. Ada pengharapan di dalam Kristus. Ada, saya sampaikan. Dan hari ini
Kalau engkau benar-benar mengerti prinsip ini, maka engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Kenapa saya mau bilang? Ini kuncinya. Keintiman kita dengan Allah akan membuat kita semakin bertumbuh dalam hikmat dan kebijaksanaan. Waktu engkau intim dengan Tuhan, engkau akan memiliki hikmat, engkau memiliki kebijaksanaan. Apakah hari-hari ini banyak orang? Saya bilang enggak semua orang memiliki hikmat, enggak semua orang memiliki kebijaksanaan. Hari ini orang, maaf, di hari akhir, contoh yang sudah familiar. Sampai kemarin saya sama Clement ada bapak-bapak yang bilang, Pak, ada Pak di Jawa Barat orang ngeprank, ngasih apa? Sampah. Hanya gara-gara ingin dilihat, YouTuber ini dilihat, ratingnya jadi naik. Betul kan? Orang semakin egois, orang semakin cinta dirinya sendiri. Dengan berbagai cara orang ingin terkenal. Apakah orang seperti ini dia punya hikmat dan kebijaksanaan? Enggak. Orang akan semakin, maaf saya mau bilang, pakai okol. Orang akan memakai apa? Bukan akal, bukan hikmat lagi. Tapi hari-hari ini orang akan lebih memakai apa? Bukan pakai pikiran yang sehat. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan sesuatu. Oleh karena Tuhan hari ini, engkau punya hikmat, engkau punya kebijaksanaan, maka engkau punya mujizat mengadakan yang tidak ada, terobosan yang baru. Tuhan pasti itu akan terjadi dalam hidup. Itu janji Tuhan. Cuman hari ini berani nggak engkau ada di Sungai Krit? Engkau stay at home, di rumah saja. Berani nggak engkau membangun keintiman dengan Tuhan? Begitu selesai sekolah, begitu selesai diasingkan, kita melihat Elia disuruh Tuhan pergi ke Sarfat. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Kita lihat. Setelah sungai itu kering, betul kan? Lalu firman Tuhan datang kepada Elia. Betul? Mari baca dengan saya ayat 8 dan 9. 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah apa? Memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang menarik, kenapa Tuhan menyuruhnya ke Sidon? Kan seperti itu, ya kan? Yang menarik saya melihat, saya bacakannya di dalam Lukas 4 ayat 25 sampai 26 berkata seperti ini. Dan aku berkata, Tuhan Yesus berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Jadi 3,5 tahun itu terjadi kelaparan yang hebat, terjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Yang aneh, di sana banyak janda, Tuhan Yesus bilang. Tetapi Tuhan bilang di ayat 26, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda yang ada di Sarfat, tanah Sidon. Kalau Anda nanti baca ya di Alkitab itu ada di sini daerah Sarfat. Saya menemukan hal yang menarik. Satu, di daerah ini daerah asing. Bagi Israel ini negeri asing. Ingat, kalau ini negeri asing, berarti ini daerah orang kafir. Itu karena orang Israel kan menganggapnya seperti itu. Ya kan? Oh, dia bukan dari Israel. Dia di luar Israel. Dia di luar Yehuda. Dia bangsa asing, dia bangsa kafir. Ingat, orang Samaria aja tidak boleh bergaul dengan bangsa pilihan Tuhan. Padahal kita melihat mereka harus mengasihi, tapi mereka nolak itu. Kita melihat ini terletak di Mediterania antara Tirus dan Sidon, berada di Tunisia, tempat asal Ratu Isabel. Kalau Anda baca kisah 1 Raja-Raja, istri Ahab, ingat di ayat 1 tadi, betul kan?
Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Gilead kepada Ahab. Ahab itu raja Israel. Dia istrinya namanya siapa? Isabel. Isabel itu punya 400 nabi Baal, 450 nabi Asyera, yang semuanya mati, dipenggal kepalanya waktu Elia menantang, tunjukkan Allahmu. Elia bikin mezbah dari kayu yang disiram air, setelah itu disambar dengan api, dan semua nabi itu, nabi palsu, dibunuh oleh Elia. Nah, kita melihat siapa yang pelihara nabi-nabi palsu sebanyak itu? Isabel. Makanya kita ngerti, kalau Isabel dari daerah ini, maka pasti daerah ini adalah daerah orang kafir. Ini yang menarik. Dari Keret yang artinya tadi dipisah, dipotong, Tuhan sekarang membawa Elia ke Sarfat. Sarfat itu artinya saya melihat peleburan, pemurnian, dan ujian. Peleburan, pemurnian, dan ujian. Setelah dia lolos ujian di Sungai Kerit, kembali Elia disuruh ke janda Sarfat. Yang menarik, kenapa Elia tidak datang ke janda yang kaya? Atau sekarang yang mentereng corona, komunitas rondo mempesona itu? Enggak. Dia ke seorang janda yang punya seorang anak gadis. Disuruh ke situ. Ada pemurnian yang Tuhan mau. Dan saya membaca, tidak saya masukkan ini. Oh, ayat terakhir. Saya belum naikkan ini. Di dalam Maleakhi 3 ayat 3 berkata seperti ini. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan apa? Mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tuhan itu duduk memurnikan seperti seorang yang memurnikan emas dan perak. Waktu saya baca ayat ini, Sarfat itu artinya pemurnian, Sarfat itu artinya proses peleburan, pemurnian, dan ujian. Maka saya baca ayat ini, saya cari proses orang bikin emas itu seperti apa. Saya menemukan itu kurang lebih ada 8 tahap. Nah maaf, ada 6 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu berbicara proses penambangan. Itu ada di dalam Ayub 28 ayat. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Ini kan tambang itu dicari. Ini tambang dicari. Waktu tambang ditemukan itu akan digali untuk dicari emas. Bukankah ini seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia mencari apa? Engkau dan saya yang berdosa. Begitu kita ketemu oleh Tuhan, pasti kita akan dimurnikan. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, tubuh rohani manusia jadi kotor. Dan saya melihat, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur lawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Itu Mazmur 40 ayat 3. Yang pertama, di sini, ia duduk seperti orang yang memurnikan. Artinya apa? Dia mencari. Yang kedua itu proses pembersihan. Begitu tambang sudah ketemu, pasti akan ada. Ini ada kisah nyata, saya nggak tahu. Di daerah Afrika sana, orang disuruh kerja paksa untuk cari emas, dan dijual, dibeli dengan harga yang murah. Sampai orang harus menyembunyikan, kalau ketahuan dibunuh dan lain sebagainya. Ya kan sudah ada filmnya. Brad Pitt kalau nggak salah satu aktor. Diambil, disembunyikan, kalau udah ketahuan dibunuh. Dan saya melihat proses pembersihan setelah ditemukan sebenarnya keadaan bebatuan yang mengandung emas dan perak sangatlah kotor. Orang baru lihat, oh ini emas, dikumpulin, dipisahkan. Proses yang ketiga, proses penghancuran untuk memisahkan. Itu ditumbuh emas dan perak, perunggu dan lain sebagainya, itu nanti akan kelihatan.
Yang keempat, proses pemanggangan. Nah, ini yang kita melihat setelah menjadi biji, menjadi hancur pada proses penghancuran tadi dan digrinding, maka unsur batu, emas, perak, dan unsur lainnya akhirnya terpisah. Artinya apa secara rohani? Saya mau bilang ini, salah satu ciri orang yang murni, rendahan hati. Itu ada di proses yang keempat. Kalau engkau rendah hati, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Yesaya 48 ayat 1. Di dalam kesengsaraan orang akan kelihatan engkau rendah hati apa enggak. Hari ini kan akan terbukti. Orang yang marah-marah, orang yang tetap rendah hati akan kelihatan dengan cara-cara Tuhan. Melalui apa? Dapur kesengsaraan. Tuhan bilang bagian ke-6 peleburan itu dilebur sampai 1200 Celcius. Artinya apa? Maksudnya supaya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Dan yang terakhir, proses pemurnian itu berbicara proses pemisahan emas murni dan perak murni. Jadi kalau hari ini kau punya emas, kau pakai di anting, kalung atau cincin, itu prosesnya sangat panjang. Tidak semudah itu. Dan kita melihat sekarang, perhatikan, janda Sarfat berada dalam kekafiran, tapi bukan dari kekafiran. Kenapa? Tadi kan saya bilang daerah ini kafir. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sudah dimurnikan. Bukankah tadi saya bilang Sarfat artinya apa tadi? Pemurnian. Dan kita melihat dia benar-benar sudah dimurnikan oleh Tuhan. Peleburan, pemurnian, dan ujian. Saya mau bilang, apakah dia melalui itu? Saya mau sampaikan ini. Jadi seorang janda itu tidak mudah. Kalau dia tidak move on, dia tidak akan pernah bisa dipilih Tuhan. Untuk memelihara siapa? Elia. Dia akan meratapin terus. Kenapa ya suamiku mati, ninggalin anak lagi. Ingat, Elisa juga menolong janda seorang nabi yang punya apa? Hutang. Betul. Nah, janda kalau dia nggak move on, dia nggak ini. Nah, sekarang saya ketemu ini dengan anak-anak muda. Kalau engkau nggak move on, tinggal pacarmu, lalu kau lihat pacarmu sudah pacaran lagi, engkau nggak rela, engkau nggak akan pernah melihat itu kok mujizat Tuhan. Engkau nggak akan pernah masuk di dapur kesengsaraan Tuhan untuk engkau dimurnikan. Kau nggak akan pernah menemukan, oh iya, bagaimana hidupku nanti bersama dengan Tuhan. Enggak, karena engkau berpautnya hanya dengan mantan pacarmu. Tapi kalau engkau bisa move on, Tuhan bisa pakai engkau jadi berkat untuk memelihara Elia yang lain. Hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Orang yang gak bisa move on, setiap hari dia hanya merenungi nasib, bahkan bisa jauh malam, bahkan bisa dini hari. Orang semuanya sudah tidur, dia jam 3, jam 5, baru jam 6 nanti bisa tidur. Benar gak kira-kira proses hidup seperti itu? Gak bisa move on. Lah makanya kita melihat, meskipun dia berada di tengah lingkungan kafir, dia tidak kafir. Dia telah mengalami ujian, dia telah mengalami pengasahan yang sangat luar biasa. Makanya Tuhan Yesus bilang, waktu zaman Elia itu banyak janda, tapi kenapa yang dipilih adalah janda di Sarfat? Mengapa janda ini dipilih Tuhan untuk mengalami mujizat dalam krisis kekeringan? Ini yang menarik. Coba Anda lihat ayat ini. Tadi ayat. Sekarang perhatikan ayat yang ke-10. Baca dengan saya. 2, 3. Sesudah tampaklah di sana cobalah. Saya tanya, itu musim hujan enggak? Berapa tadi kekeringannya? 3,5 tahun. Tuhan Yesus bilang 3 tahun 6 bulan, berarti kan 3,5 tahun. Air mahal enggak?
Mahal nggak? Mahal kan? Saya tanya, janda itu sedang cari apa? Kayu. Untuk bikin apa? Bikin roti, bikin tepung. Ketemulah ke Elia. Elia ngomongnya gampang kok. Kasih saya apa? Air. Untuk apa? Minum. Air sangat mahal nggak waktu itu? Di tengah-tengah kekeringan. Saya ini pernah ngalami list air. Baik waktu di Tanah Mas maupun nggak punya air. Susahnya minta ampun. Itu nggak bertahun-tahun, nggak sampai seminggu, hanya beberapa hari. Itu sudah sangat repot. Air sangat mahal. Waktu Elia ketemu, Elia langsung minta air. Artinya apa? Air itu yang terbaik, yang termahal waktu itu. Elia minta kok. Dan janda ini, waktu mau ngambil air ke rumahnya, belum sampai di rumah, Elia minta apa lagi coba? Anda baca kisah selanjutnya, ayat 11. 2, 3. Saya tanya, kalau Anda ketemu orang seperti ini, sudah minta yang termahal, sudah minta yang terbaik, belum baru, sudah minta lagi, Anda jengkel nggak kira-kira? Padahal dia sedang kerja cari kayu. Elia bilang, kasih minum. Lagi balik 1 langkah. Jangan lupa kasih aku roti juga ya. Orang yang nggak dikenal. Mungkin Anda akan bilang, ini orang kurang ajar ya. Betul. Kenapa? Orang nggak dikenal. Tiba-tiba minta minum, tiba-tiba minta roti. Setelah Elia minta air, Elia kembali meminta sepotong roti. Coba Anda bayangkan. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-12 ini? Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Coba Anda perhatikan ayat yang ke-12 ini. Ya. Saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Hanya saja yang dipunyainya merupakan makanan terakhir, yaitu berupa segenggam tepung terigu di dalam mangkok dan seteguk minyak zaitun di dalam pot. Dia bilang, ini makanan terakhir yang diberkati. Mungkin saya tanya, kalau Anda yang jadi janda sarpat, saya tanya, ini di tengah kekeringan, dia tidak punya suami, harus nanggung 1 anak, hidupnya aja, dan dia berkata jujur, kami makan, maka kami mati. Tapi Anda lihat ayat yang ke-13, baca dengan saya, 2, 3. Janganlah takut, buanglah beras seperti yang Kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian bawalah kedua bagimu dan bagi anakmu. Anda tahu? Ingat ya prinsipnya. Firman Tuhan meskipun tidak masuk akal harus apa? Kerjakan. Janda ini ngerjakan. Kerjakan. Dan di musim kekeringan itu, dia dipelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan. Makanya kalau kadang Tuhan minta yang terbaik dalam hidup, berani nggak engkau berikan untuk Tuhan? Tuhan, aku punya ini loh. Kalau aku beri, aku mati. Tapi Elia bilang, firman Tuhan melalui Elia. Hari ini Tuhan bisa berbicara dengan engkau melalui firman. Waktu kita mau memberi yang terbaik, bukan yang sisa, maka engkau akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup. Ingat, dalam hidup ini apa sih yang paling berharga dalam hidup Anda dan saya? Saya itu semalam ngirim di status WA. Saya itu kan nggak ngerti. Pikir saya yang saya kirim duluan nanti yang jadi apa? Terakhir. Ternyata yang saya kirim itu kan yang muncul pertama. Yang pertama malah yang apa? Terakhir. Kalau engkau mau baca di status WA saya, bacalah yang dari apa? Terakhir. Maka engkau akan maju, engkau akan melihat C.C. Stud, ya, seorang pemain nasional kriket Inggris
Ini orang salah satu atlet terbaik. Dia tinggalkan itu waktu Tuhan panggil. Dia jadi seorang misionaris. Waktu dia jadi seorang misionaris, ya, melayani di Cina, dia sakit-sakitan. Pulang dia ke Inggris. Waktu dia pulang ke Inggris, dia lihat sebuah iklan pertemuan yang berbunyi gini, orang-orang kanibal membutuhkan misionaris. Apa yang terjadi? Dia berangkat tanpa dukungan sponsor. Tidak dukung. Dia tetap berangkat. Dan apa yang terjadi hari ini, orang Afrika banyak yang dimenangkan oleh badan misinya dia. Kenapa? Karena dia ngerti Tuhan yang panggil. Dia tahu apa arti hidup ini. Makanya kalau kita menyadari ini, C.T. Studd dia berkata, jika Yesus Kristus adalah Tuhan dan telah mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang bisa saya lakukan baginya. Janda ini ngerti. Dia bilang, saya yang punya setepung ini bikin mati. Tapi dia kerja. Pertanyaan saya, apakah dia ngeyel sama Elia? Apakah lalu dia marah-marah sama Elia? Kamu kurang ajar ya, tamu sudah minta, padahal saya sudah ngomong. Tapi enggak, dia kerjakan. Bahkan coba Anda lihat di ayat yang ke-14, 2-3, sebab begini, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam gulit-gulit itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15. Selama musim kering itu, dia dipelihara itu. Kenapa? Karena dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Hari ini kau dengar firman Tuhan, kerjakan tepat yang Tuhan mau. Maka kau melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam itu. Oleh karena itu saya dorong jemaat Go Family dimanapun engkau berada, jangan ngeyel. Udahlah, kau baca firman Tuhan, kau renungkan firman Tuhan, maka kau akan melihat. Kalau materi MDK kita, misbah doa keluarga kita hari-hari ini kan berbicara tentang buah roh. Waktu engkau pangkas kedagingan akan muncul buah-buah roh dalam hidupnya. Maka saya percaya waktu engkau stay at home, engkau sedang diasingkan oleh Tuhan, engkau keluar, engkau akan jadi apa? Perkataan-perkataan akan jadi berkat untuk orang lain. Hari ini orang sedang menantikan kita, persiapkan diri Anda. Bahkan nanti pada waktu kenaikan Tuhan, nanti malam pun semua yang akan dibagikan pada tanggal kenaikan Tuhan, sembako kita nanti malam akan dikepak oleh beberapa rekan-rekan kita. Kita percaya kok akan terjadi mujizat. Ingat kita jogo tondo. Semua jemaat mulai daftar 5 orang. Ingat kita adalah penjaga kebun. Waktu kita jaga 5 orang mulai hari ini, engkau bawa dalam doa. Waktu nanti engkau bawa itu, kasih ke orang itu, doakan dia bahwa Tuhan Yesus mengasihi, maka engkau akan melihat mujizat terjadi dalam hidup. Kau tidak akan pernah berkekurangan. Ada caranya Tuhan di dalam memberkati hidup. Oleh karena itu saya dorong Anda hari-hari ini Jogo Tonggo mulai tulis. Dan saya minta nanti dari diakonia, khususnya Pak Jianto, mulai mendaftar siapa saja jemaat yang akan Jogo Tonggo bagi 5555. Gereja mensubsidi 150 paket. Semua paket nanti akan ada, tetapi yang ke 151 sesuai paket pesanan Anda. Dan itu yang nanti akan kita bagikan di pinggir-pinggir jalan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tidak punya rumah. Tetapi yang 150 paket saya mau khususkan untuk tetangga-tetangga kita. Dan pada saat kita melangkah, maka kita melihat ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup Anda dan saya. Oleh karena itu pesan saya, tetap semangat, tetap on fire dalam hidupmu. Jangan takut, jangan gentar. Ada mujizat dalam hidup Anda dan saya. Amin.
Selama ku menyembah, ku percaya dan mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku percaya ada mujizat setiap hari. Mari kita naikkan pujian ini, saya undang semuanya bisa berdiri. Menyembah kanan di dada, angkat tangan kiri. Saya memerlukan mujizat pagi hari ini terjadi atas hidupmu pagi hari ini. Bapak, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami hanya butuh mujizatmu pagi hari ini. Tidak ada yang mustahil dalam hidup kami. Selama kami menyembah, selama kami beserta-Mu. Kamu di dalam firman-Nya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat terjadi. Ku melihat ada mujizat setiap. Kau yang butuh mujizat, angkat tangan kirimu tinggi. Berserah kepada Tuhan. Apa yang kau rindukan pagi hari ini, apa yang tidak kau pikirkan yang akan Tuhan sediakan dalam hidup. Terima kasih. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kau yang percaya, kami terima mujizat ini Tuhan. Mujizat kesembuhan, pemulihan ekonomi, pemeliharaan Tuhan. Selama kau besertaku, ku melihat mujizat setiap hari. Minggu kemarin, serahkan perahu, maka terjadi mujizat. Hari ini serahkan yang terbaik. Air dan tepung itu adalah yang terbaik yang diserahkan. Maka di tengah krisis, janda ini mengalami mujizat. Apa yang terbaik dalam hidupmu? Engkau harus melalui sungai kering ini.
harus dipotong. Kau harus rendah hati, kesombongan, tanggalkan itu. Apa yang selama ini kau percayai bisa membuat engkau hidup, justru itu yang akan membuat engkau gagal. Hanya Tuhan dalam hidupmu. Bersyukur hari ini, naikkan syukur. Ucapkan syukur untuk pekerjaan, ucapkan syukur untuk studimu, ucapkan syukur untuk kuliah. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jangan takut hari ini, Tuhan menyertai, Tuhan ada bersamamu. Tuhan memiliki rencana. Kalau hari ini kau stay at home, engkau di rumah saja, masih ada rencana Tuhan. Tuhan sedang memangkas kita, Tuhan sedang memurnikan kita, supaya kita jadi hamba-hambanya yang luar biasa. Bisakah kau angkat kedua tanganmu dan ucapkan syukurmu buat keluargamu, buat pekerjaanmu, buat studimu. Naikkan syukurmu, ucapkan syukurmu. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami bersyukur untuk pandemi virus corona ini. Kami bersyukur kalau kami juga menghadapi masalah seperti ini. Kami bersyukur kalau kami bisa menerima gaji meskipun separuh, tidak seperti yang kami harapkan. Kami tetap bisa bersyukur. Kami tetap bisa bersyukur meski jam kerja kami harus dipotong. Kami tetap bisa bersyukur karena kami tahu pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Itu bukan andalan kami, hanya Engkau yang kami andalkan. Waktu kami mengandalkan Engkau, mujizat di luar nalar kami akan terima. Kami dipelihara oleh Tuhan, kami disertai oleh Tuhan, kami terima berkat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini. Siapapun kami hari ini, kami tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak, Engkau melihat semangat Hope Family. Kami membawa hari ini, kalau ada yang mencari pekerjaan, mencari tempat bekerja, kami katakan dengan iman, telah menerima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya promosi kami datangnya dari Tuhan, bukan dari pimpinan kami. Orang bisa menilai kami lain, tapi selama hati kami benar di hadapan Tuhan, kami dibawa Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan iman, kami tidak bisa jalan tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu berjalanlah bersama dengan kami. Engkau pandanglah Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
Diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Now I live for you, my God. Thank you, Jesus. I live for I live for Silakan duduk dan ambil satu. Dimanapun kalian berada, saya tetap bersyukur dan saya berharap Anda tetap semangat hari-hari ini. Saya menyadari istilah yang familiar, cabin fever, di mana sudah mengalami titik kejenuhan karena hampir 2 bulan kita tidak bisa beraktivitas, kita hanya di rumah saja, tetapi mengucap syukur karena Alkitab mengajarkan kita harus ada di Sungai Kerit untuk sementara waktu ini. Tetap andalkan Tuhan di dalam pekerjaan, dan kalau tetap Anda harus bekerja, pesan saya harus tetap jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Yang perlu kita pikirkan hari ini adalah ini yang jadi pergumulan saya. Setelah wabah corona ini berhenti, Mendikbud juga sudah besar nanti pertengahan bulan depan, bulan Juli itu sekolah sudah akan mulai masuk kembali. Itu untuk sekolah-sekolah yang sudah tidak ada pandemi COVID, berarti sudah mulai ada tren penurunan, dan Pak Jokowi juga minta Mei ini sudah harus benar-benar turun supaya bulan depan kita sudah bisa beraktivitas. Saya pesen satu hal, terus bawa dalam doa. Hari ini secara sinodal gereja kita akan masuk puasa sampai akhir bulan, sampai tanggal 31. Karena kita ada 5 minggu sampai akhir bulan tanggal 31, yuk kita puasa. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara puasanya? Gampang. Gereja kita dari dulu saya bilang gini, kalau mau puasa, coba mulai dari jam 9 sampai jam 12 siang. Anda yang kerja, Anda perlu makanlah. Ya, setelah itu dari jam 12 sampai jam 9 malam, ya makan kira-kira, jangan terus akhirnya pong mumpung enak, mumpung ono, jangan ya. Kalau Anda kuat, sehari boleh sekali, tidak apa-apa, ya kan. Bahkan teman-teman saya yang di Menara Doa Pasgara itu puasa Ester 3 hari 3 malam tidak makan. Mereka kuat, mereka bisa. Saya belum bisa, tetapi saya hanya berpantang, tetap minum, tetapi saya sehari hanya makan nasi sekali. Setelah itu tidak makan nasi lagi. Ya, ambil waktu, dan yang terpenting adalah perbanyak berdoa. Minggu-minggu depan ini, hari Selasa sampai hari Sabtu, saya akan doa video call dengan anak-anak muda. Hari ini semua yang di gereja adalah anak-anak muda. Hari Selasa Rabu saya pakai jam 9 pagi. Selasa Rabu jam 9 pagi. Kenapa? Karena Rebunya kita ada worship from home dari tempatnya Aan, keluarganya Aan. Jadi makanya Selasa Rabu
kita pagi jam 9. Senin memang sengaja saya harus istirahat. Lalu Kamis sampai Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu kita akan doa jam 9 malam. Nanti listnya akan saya kirim di grup anak-anak muda. Lalu minggu depan yang layani kita, yang hadir di tempat ini adalah kaum bapak-bapak. Setelah kaum bapak-bapak tentunya kaum ibu-ibu. Nah, lansianya kapan? Lansianya setiap minggu sore jam 6, IR2 dikhususkan untuk lansia. Nanti sore jam 6 ada kebaktian lansia. Tolong sampaikan kepada anggota-anggota lansia gereja kita supaya nanti sore mereka bisa datang. Dan yang terakhir, tanggal 30 hari Sabtu jam 5 sore akan ada kebaktian anak muda di ruangan kita yang sudah bersih, yang sudah dipersiapkan supaya ibadah kita lebih nyaman. AC-nya juga sudah siap, semuanya sudah siap, alat musiknya juga sudah siap. Jam 5 sore tanggal 30 di ruang anak-anak muda di lantai atas. Itu pesan saya. Nanti minggu-minggu ini saya akan bikinkan list. Kita hanya batasi 12 anak-anak muda nanti yang akan mendaftar. Siapa yang cepat, dia yang akan dapat. Kita akan benar-benar beribadah dengan gaya anak muda kita. Oleh karena itu, anak-anak muda, tunggu dan pastikan engkau hadir di tanggal 30 jam 5 sore di gereja kita. Shalom family, tetap semangat, tetap sukacita, tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Tak akan